Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aulia Hanifah Ahmad dengan NIM 0305192079, Pendidikan Matematika 5 semester 4, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar diferensial elementer dengan dosen pengampu Ibu Lisa Dwi Afri, MPD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengantar diferensial linear orde 2 bentuk homogen dengan koefisien konstan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui bentuk umum dari pengantar diferensial linear orde 2 bentuk homogen ini. Adapun bentuk umumnya adalah d kuadrat y per dx kuadrat atau turunan kedua dari y sama dengan fungsi dari x, y, dan turunan pertama dari y. Kemudian ada juga yang menuliskan bentuk umum dari linear orde 2 ini dengan pxy double aksen ditambah qxy aksen dan ditambah rxy sama dengan gx. Nah, yang akan kita bahas adalah bentuk homogen dan koefisien konstan. Bentuk ini dikatakan homogen jika gx sama dengan 0. Jadi, kalau gx sama dengan 0, bisa kita katakan bentuk itu adalah homogen. Kemudian dengan koefisien konstan, artinya px, qx, dan rx itu adalah suatu konstan. Kita bisa mengganti px dengan suatu bilangan real A, qx dengan suatu bilangan real B, dan rx dengan suatu bilangan real C. Jadi, dengan demikian, bentuk umum yang akan kita bahas adalah AY double aksen ditambah BY aksen ditambah CY sama dengan 0. Di mana A, B, dan C sebagai konstan. Dan akar-akar persamaan karakteristiknya dapat dituliskan dengan rumus lambda 1, 2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Untuk akar-akar persamaan karakteristiknya dapat ditinjau dengan 3 kasus, yaitu yang pertama, akar real yang berbeda. Hal ini berlaku jika B kuadrat dikurang 4AC lebih besar daripada 0 atau diskriminan. Maka persamaan umumnya adalah Y sama dengan C1 E pangkat lambda 1X ditambah C2 E pangkat lambda 2x. Kemudian yang kedua adalah akar real yang sama jika B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0 atau diskriminan, maka persamaan umumnya adalah Y sama dengan dalam kurung C1 ditambah XC2 tutup kurung E pangkat lambda X. Kemudian yang ketiga adalah akar real kompleks konjugat yang berlaku jika B kuadrat dikurang 4AC lebih kecil daripada 0 atau diskriminan, maka persamaan umumnya adalah Y sama dengan C1 cos BX ditambah C2 sin BX E pangkat AX. Kemudian saya akan menyajikan beberapa contoh. Contoh yang pertama, carilah persamaan umum dari Y double aksen ditambah 4Y aksen dikurang 12Y sama dengan 0. Mari kita jawab. Langkah pertama yang perlu kita kerjakan adalah ubah persamaan umum tersebut menjadi persamaan karakteristik. Di mana Y double aksen ditambah 4Y aksen dikurang 12Y sama dengan 0. Maka kita ubah menjadi lambda kuadrat ditambah 4 lambda dikurang 12 sama dengan 0. Kemudian kita cek menggunakan rumus, di mana diskriminan sama dengan B kuadrat dikurang 4AC, di mana A sama dengan 1, B sama dengan 4, C sama dengan minus 12, maka kita substitusikan. B kita ubah menjadi 4, di mana B kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali minus 12. Dan kita peroleh hasilnya 64. 64 ini lebih besar daripada 0. Maka dalam hal ini kita ketahui akar persamaan karakteristiknya adalah
real berbeda. Yaitu yang pertama kita masukkan ke dalam rumus ABC. Maka kita peroleh lambda 12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Sehingga menjadi, maka kita peroleh lambda satunya negatif 4 ditambah akar 64 per 2. Dan kita peroleh hasilnya 2. Kemudian lambda 2-nya negatif 4 dikurang akar 64 per 2. Maka kita peroleh hasilnya negatif 6. Lalu kita substitusikan. Maka Y sama dengan C1 E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat negatif 6X. Kemudian kita masuki contoh yang kedua. Yang dimana soalnya adalah carilah persamaan umum dari Y double aksen dikurang 8Y aksen ditambah 16Y sama dengan 0. Maka kita jawab, langkah yang pertama adalah ubah persamaan umum menjadi persamaan karakteristik. Dimana Y double aksen dikurang 8Y aksen ditambah 16Y sama dengan 0. Maka kita ubah menjadi lambda kuadrat dikurang 8 lambda ditambah 16 sama dengan 0. Kemudian kita cek menggunakan rumus. Di mana D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Maka kita substitusikan. Di mana kita memiliki angka B sama dengan minus 8, A sama dengan 1, C sama dengan positif 16. Maka kita substitusikan dan hasil yang kita peroleh adalah 64 dikurang 64. Pada posisi ini, akar realnya adalah sama. Maka kita faktorkan. Di mana lambda kuadrat dikurang 8 lambda ditambah 16 sama dengan 0. Maka faktor yang kita dapat adalah lambda dikurang 4 dikali lambda dikurang 4 sama dengan 0. Maka kita peroleh lambda 1 sama dengan 4, lambda 2 sama dengan 4. Kemudian kita tinggal masukkan ke dalam persamaan umum akar real yang sama. Sehingga kita dapatkan persamaan umumnya adalah Y sama dengan dalam kurung C1 ditambah XC2 tutup kurung E pangkat 4X. Demikianlah pembahasan materi pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.